Teman-teman bisa memegangnya. Nah, itu kan ada denyutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah keinginan teman-teman untuk mendenyutkan? Maka di situ yang penting yang kita bisa riyadhah ya. Riyadhahnya begini. Jadi ketika teman-teman mengucap La ilaha illallah. Coba teman-teman sadari betul ya, sadari betul bahwa yang menggerakkan la, la ini yang bergerak apa? Ya, lidah kita tempelkan ke atas lalu apa apa pintu mulut kita ini, bibir kita ini a, la. Tetapi teman-teman, nah ini ya, ini yang harus hati-hati. Memang di level 1, 2, 3 ini kita sedang zikir, tetapi kalau kita amati tadi, zikir kita itu masih egoistik. Jadi masih ada perasaan, kalau saya misalnya, oh Mustamir sedang zikir. Saya masih merasa yang zikir itu Mustamir. Nah, itu kan masih ada nuansa atau masih ada apa namanya, masih ada apa fenomena kesombongan di dalam hati saya, seakan-akan saya yang zikir atau puncaknya sama, yaitu sama-sama kefanaan. Nanti sebenarnya nanti begitu ya. Jadi puncak dari zikir itu sebenarnya kefanaan itu sendiri. Jadi ini kita zikir, tetapi kita sadar betul bahwa kita sedang dizikirkan Allah. Ini puncaknya zikir. Itulah sebenarnya zikir kefanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman CV semua, kali ini kita di pengajian atau di dalam pelajaran beberapa minggu ke depan ya kita akan membahas tentang zikir ya. Kita akan membahas tentang zikir. Nanti kita akan membahas zikir ya menurut Imam Sadzili ya, zikir menurut Imam Sadzili. Lalu kita akan membahas zikir menurut Ibnu Athaillah. Lalu nanti yang cukup kompleks ya, kita membahas zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang nanti kita apa bahas zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ini menurut apa pandangan di dalam zikir nafas nanti ya. Jadi nanti zikir nafas kita akan melihat bagaimana apa korespondensinya dengan zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya baik, kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zikir menurut apa Imam Sadzili ya, pendiri Thariqah Sadziliyah. Menurut Imam Sadzili ya, zikir itu ada 4 level zikir ya. Nah, ini teman-teman akan memahami walaupun misalnya menurut Imam Sadzili terminologi yang dipakai beda dengan Ibnu Athaillah, terminologi yang berbeda menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi sebenarnya konsepnya itu sama. Nanti ujungnya sama atau puncaknya sama, yaitu sama-sama kefanaan. Nanti sebenarnya nanti begitu ya. Jadi puncak dari zikir itu sebenarnya kefanaan itu sendiri. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutnya zikrun, zikir akhfal khofi. Itu fana. Menurut Ibnu Athaillah disebut zikrun ma'a wujudi yaqadzatin, zikrun ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Ini juga kefanaan. Lalu nanti menurut Imam Sadzili juga sama, zikir tertinggi itu zikrun tadzkurubi. Itu juga zikir kefanaan juga. Jadi itu sebenarnya konsep yang mirip atau bahkan bisa kita sebut sama, hanya kata-katanya aja yang berbeda.
Maka saya berpesan untuk tidak terlalu bingung dengan kata-kata ya. Kadang-kadang kita terjebak pada kata, lalu lebih repot lagi kalau nanti terjebak di dalam perdebatan tentang kata-kata. Kalau kita belajar tasawuf, paling indah jika kita melihat substansinya, esensinya. Ya, karena belajar tasawuf itu kan belajar hakikat. Ya, hakun itu sesuatu intisari dari apa sesuatu. Ya, kalau kita nanti terjebak di dalam perdebatan, nanti biasanya akan mengganggu kedamaian batin kita. Ya, ya baik. Ya, menurut Imam Sadzili, zikir itu ada empat level ya. Pertama, zikrun tazkuru. Ya. Yang kedua, zikrun tazkuru bihi. Yang ketiga, zikrun yuzak garuka. Yang keempat, zikrun tuzkaru bihi. Ya. Yang pertama, zikrun tazkuru. Yaitu zikir yang kamu hanya mengucap saja. Zikrun yang kamu hanya mengucap. Hanya menyebut secara lisan, tetapi belum menyadari, bahkan belum menyadari bahwa aku sedang berzikir. Jadi ini kayak kalau kita sederhanakan kayak orang ngantuk ya atau orang ngelindur. Apa ya ngelindur itu bahasa Indonesianya? Ya ada hanya orang ngelindur atau orang ngantuk aja dia ngomong tapi dia nggak sadar yang diomongkan. Ya kalau eh, apa ngelindur itu ya jadi ngelindur lah. Ngelindur itu ya orang tidur terus ngomong ya eh, dia tidak sadar tentang yang dia omongkan. Dia tidak sadar tentang apa yang dia bicarakan. Itu namanya zikrun tazkuru. Ini juga sering terjadi kepada kita ya. Ya. Jadi kita itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan saat itu imajinasi kita kemana-mana. Entah tentang udara yang panas, entah tentang apa namanya urusan-urusan kita tadi atau urusan-urusan kita besok. Sehingga justru saat kita berzikir, bahkan kita sendiri tidak sadar bahwa kita berzikir. Ya, ini adalah zikrun tazkuru ya, menurut Imam Sadili. Tapi sekali lagi dalam posisi seperti ini sebenarnya lumayan daripada tidak sama sekali. Ya, jadi pesan-pesannya adalah jika kita belajar tasawuf, jangan apa namanya apa ya membenci diri. Misalnya saya masih masih hanya bisa zikir di level satu, baru bisa zikrun tadkuru. Jadi zikir yang belum menyadari subjek dan objek. Itu apa? Jangan seperti itu. Jadi kalau kita ini harus bersyukur bahwa kita ini lisannya mau diajak ngucap zikir itu saja ya kita harus kita syukuri. Jangan sampai lalu membenci diri ya. Jadi pesannya jangan sampai lalu membenci diri. Ya tidak mengapa diakui saja jika kita masih berada di zikrun tadkur. Ya. Lalu level kedua, nah ini tentu lebih indah daripada level pertama ya. Yaitu zikrun tazkuru bihi, yaitu zikir yang engkau mengucap bihi dengan zikir itu. Jadi kita sadar ya, sadar bahwa kita adalah subjek, kita yang zikir. Ya, kita yang zikir, kita sadar oh aku sedang zikir. Ya. Kalau ini tidak sadar ya kayak orang lindur tadi, ya, kayak orang ngantuk ngomong gitu, atau orang tidur lalu ngomong. Dia nggak sadar yang diomongkan. Kalau ini sudah dia sadar bahwa aku ngomong. Tetapi ini kita harus mewaspadai ya, karena ini kalau kita di sini, ini yang zikir adalah ego. Ya, di sini itu yang zikir adalah ego. Masih egoistik, masih di level nafsul kolbiyah. Belum benar-benar menyadari kehambaan. Belum jelas belum fana. Tetapi ini tentu lumayan ya.
lumayan daripada yang ini gitu. Tetapi ini lumayan daripada yang tidak. Jadi di level kedua zikrun tazkuru bihi, misalnya saya ngucap la ilaha illallah, maka saya sadar bahwa mustamir sedang mengucap la ilaha illallah. Nah, itu jadi zikir yang kamu menyadari bahwa kamu adalah subjek, bahwa kita ini yang ngucap zikir, ya. Tetapi ini belum apa ya, belum mendalam. Misalnya ngucap la ilaha illallah, dia sadar bahwa aku sedang la ilaha illallah, tapi Allahnya belum disadari. Gitu. Jadi Allahnya masih terabaikan. Itu namanya zikrun tadzkurubi. Jadi misalnya mengucap la ilaha illallah, ya, atau mengucap subhanallah, ya, atau mengucap apa alhamdulillah misalnya, masih belum disadari Allahnya, ya, objeknya belum disadari. Masih terpaku pada bahwa dia yang sedang berzikir. Jadi ini istilahnya zikir yang masih egoistik, ya. Zikir yang masih egoistik. Ya, sebentar. Ini zikir yang masih egoistik, ya. Jadi zikir yang menyadari bahwa kita zikir sebagai subjek kita sadar, tapi kita belum sadar objek. Ya. Sebagai subjek kita sadar, tapi kita belum sadar objeknya. Itu zikron tazkuru bihi. Ini menurut Imam Sadzili zikir di level kedua, ya. Lalu zikir di level ketiga, ya ini lebih indah. Zikrun yudzakiruka, ya, yaitu zikir yuzakiru yang menzikirkan, ya, ka akan engkau. Jadi zikir ini sudah mengingatkan kita gitu. Jadi kalau ini kita sadar kita sedang berzikir. Kalau ini kita menyadari bahwa zikir itu sedang mengingatkan kita. Bahwa la ilaha illallah itu sedang mengingatkan kita tentang Allah. Kalau kita mengucap subhanallah artinya kita sadar bahwa yang suci Allah. Kita sudah sadar objek. Ya, kita sudah sadar objek. Ini zikir yuzakiruka. Ya, ini level ketiga di dalam zikir menurut Imam Sadzili, ya. Jadi zikrun yuzakiruka, zikir di mana kita sadar bahwa subjek kita sedang berzikir tapi juga menyadari objek, menyadari yang kita ingat atau menyadari yang kita sebut. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, ya kita sadar kita sedang zikir, mustamir sedang zikir, dan juga sadar bahwa saya sedang mengesahkan Allah. Ya, kita sadar bahwa kita sedang mengesahkan Allah. Itu zikrun, ya, yuzakiruka. Itu lumayan sekali. Sudah alhamdulillah kalau kita bisa sampai di sana, ya. Ya, alhamdulillah kalau kita sampai di sana. Ini sadar subjek, sadar objek. Tetapi teman-teman, nah ini ya, ini yang harus hati-hati. Memang di level 1, 2, 3 ini kita sedang zikir, tetapi kalau kita amati tadi, zikir kita itu masih egoistik. Jadi masih ada perasaan, kalau saya misalnya, oh Mustamir sedang zikir. Saya masih merasa yang zikir itu Mustamir. Nah, itu kan masih ada nuansa atau masih ada apa namanya, masih ada apa fenomena kesombongan di dalam hati saya, seakan-akan saya yang zikir. Jadi kalau di sini, di ego sini, di sini dan di sini, ya di sini di zikir level kedua dan zikir level ketiga ini zikir yang masih egoistik. Kita masih merasa bahwa kita yang zikir, kita masih merasa bahwa kita ini subjek zikir. Kita ini subjek zikir. Kita masih merasa begitu. Nah, ini zikir egoistik, ya. Yang zikir berarti ini yang sedang zikir adalah nafsul kolbiyah, nafas kolbiyah, diri kolbiyah. Ingat ya, itu istilah seperti itu.
Jadi diri yang psikologis, diri yang egoistik, diri yang beridentitas. Jadi ini mustamir yang zikir. Oh, aku Fulan yang zikir, aku Abdullah yang sedang zikir, aku Zainab yang sedang zikir, aku Paijo yang sedang zikir, aku Paijem yang sedang zikir. Nah itu masih ini masih merasa masih ada identitas di sana seakan-akan yang zikir itu kita. Lalu yang puncaknya ini ini kan masih ego ya, masih masih ada aku yang zikir. Lalu puncaknya adalah zikrun tuzkaru bihi. Zikir tuzkaru yang engkau diingat. Jadi yang di apa namanya? Kita itu yang dibuat zikir. Tuzkaru engkau yang dizikirkan bihi dengan zikir itu. Jadi ini kita zikir, tetapi kita sadar betul bahwa kita sedang dizikirkan Allah. Ini puncaknya zikir. Itulah sebenarnya zikir kefanaan, luruhnya ego. Bahkan kita sendiri tidak merasa bahwa kita ini berzikir. Ini mirip-mirip ini. Mirip-mirip level satu ini. Tetapi ini tidak ada kesadaran. Ini sadarnya nol. Ini nggak ada kesadaran. Kalau ini malah justru apa namanya kesadaran puncak. Jadi zikrun tuzkarubi. Kita berzikir dan kita sadar bahwa kita sedang dizikirkan Allah. Maka lalu riyadhahnya ya riyadhahnya. Pada saat misalnya kita apa namanya riyadhah kepengen bagaimana zikir ini agar bukan hanya di level satu tapi level 2 level 3 level 4. Nah, kalau ini betul-betul kita sadari dari sini, kita sadar kita ini subjek ya. Ini kita sadar bahwa kita subjek tapi juga sadar objek. Nah, di sini ketika kita berzikir tudzkaru bihi, maka di situ yang penting yang kita bisa riyadhah ya. Riyadhahnya begini. Jadi ketika teman-teman mengucap la ilaha illallah. Coba teman-teman sadari betul ya, sadari betul bahwa yang menggerakkan la, la ini yang bergerak apa? Ya, lidah kita tempelkan ke atas lalu apa eh, apa pintu mulut kita ini bibir kita ini ah lah itu siapa yang menggerakkan sebenarnya coba teman-teman sadari misalnya kita melihat ada orang nyun sewu misalnya gerah gerah sakit nggak bisa ngendikan kan dia sebenarnya pengen ngomong la ilaha tapi kan nggak bisa karena sakit itu berarti sebenarnya yang menggerakkan itu kita keakuan kita atau memang kita sebenarnya yang dikehendaki Allah untuk zikir. Nah, itu kita hayati. Jadi waktu kita ya coba nanti latihan gitu ya. Coba pertama mungkin sadari dulu begini ya. Eh, rasakan denyut jantung kita. Ini yang paling sering kali saya pakai untuk meriadoh ya. Untuk riadoh merasakan bahwa sebenarnya kita ini digerakkan Allah. Sebenarnya pikiran kita, perasaan kita itu sebenarnya digerakkan oleh Allah semua. Nggak ada yang tidak. Sebenarnya. Cuma kan kita masih merasa kita yang bergerak misalnya tangan saya begini atau ini apa tangan saya menggerakkan kursor ini menggerakkan mouse ini kan seakan-akan saya yang merasa ini yang menggerakkan saya sebenarnya tidak sebenarnya yang menggerakkan itu semua Allah kita itu nggak cukup mampu untuk menggerakkan sebenarnya kita bisa bayangkan orang sakit itu tadi dia mau tapi nggak bisa jadi mau aja itu sebenarnya nggak cukup ada hal lain apalagi kalau apa misalnya teman-teman belajar neuroscience ya neuroscience tentang atau belajar ilmu saraf lah. Jadi kita itu kan pengen terus nanti otak kita, misalnya saya menggerakkan kursor ini ya, itu kan bergerak dari saraf dari otak parietalis itu di sini untuk dia menyuruh ya. Jadi ada semacam jaras saraf yang menyuruh sehingga tangan saya ini bisa bergerak. Coba perjalanan perintah dari otak sampai ke jari saya itu dalam kehendak kita apa enggak? Ya, saya ulangi lagi ya.
perjalanan perintah, kita ini kan pengen bergerak. Saya pengen menggerakkan mouse atau teman-teman kepengen mengucap la ilaha illallah. Itu kan ada area-area di otak yang harus melakukan atau sebuah dinamika untuk memerintah dari otak sampai ke lidah untuk memerintah itu. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman bisa mengendalikan aliran stimulus saraf itu dari otak ke lidah itu? Kan kan nggak ada kan, teman-teman nggak bisa kan? Nah ya, makanya tadi sebenarnya yang mudah kita pahami ya jantung. Coba ya, coba jantung. Teman-teman rasakan jantung kita ini. Ya, coba rasakan. Nah, kan dia berdenyut ya. Teman-teman bisa memegang di bawah puting susu kiri ya. Itu di bawah itu kan ada denyut. Jadi kalau teman-teman ingin mencari denyut jantung yang paling mudah dirasa itu di dada kiri bawah ya, di bawah puting susu yang kiri itu. Teman-teman bisa memegangnya. Nah, itu kan ada denyutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah keinginan teman-teman untuk mendenyutkan denyut jantung itu? Ya, kan kan enggak kan? Kan enggak. Itu kan denyut sendiri kan? Nah, berdenyut sendiri. Nanti kalau ditanya kenapa dia berdenyut, nanti ujungnya itu kita nggak tahu. Yang tidak lain ketika kita sudah sadar itu pasti ada zat yang menggerakkan, yaitu, nah, kita menyebutnya Allah itu. Allah lah yang menggerakkan denyut jantung kita. Sudah ya, teman-teman sudah bisa ya. Nah, ini riadoh latihan, ini latihan untuk kalau nanti kita belajar zikir nafas, ada zikir fana. Zikir fana ya, itu puncaknya zikir nafas di tasawuf Indonesia itu. Nah, teman-teman latihannya begitu. Teman-teman menyadari tentang kefanaan diri. Jadi sebenarnya kita itu hanya merasa kita yang merintah, padahal kita sebenarnya nggak bisa. Semua sebenarnya hanya apa? Hanya gerakan yang digerakkan oleh Allah. Nah itu. Jadi nanti kita jadinya ketika zikir nggak tidak lagi zikir yang egoistik itu, ya. Jadinya kita tidak zikir yang zikir egoistik itu. Nah sudah, teman-teman sudah merasakan ya. Sekarang coba teman-teman juga apa imajinasikan ketika teman-teman tidur. Teman-teman kan bernafas, ya kan? Nah, yang menggerakkan itu kan bukan ego, bukan aku menggerakkan. Nah, kalau pas disadari begini kita bisa bisa mengklaim loh ini yang menggerakkan saya kok ini. Nah, saya tarik kok ini. Nah, itu kan teman-teman egoistik itu. Ya, sedang apa? Karena teman-teman sedang apa menyadari nafas seakan-akan teman-teman ego teman-teman merasakan mengklaim bahwa itu kita yang gerakin. Nah, tapi kalau tidur, nah tidur yang gerakin siapa? Nafas itu loh. Kan kan bukan kita. Artinya sebenarnya gerak tubuh kita itu digerakkan. Bukan kita, bukan mustamir yang menggerakkan. Bukan mustamir, bukan fulan, bukan fulana, bukan Abdullah, bukan bukan apa namanya, bukan Pak Ijo, bukan Pak Ijem, bukan Pak Inem gitu. Jadi yang menggerakkan itu siapa lah? Itu Allah yang menggerakkan itu. Nah, belum lagi teman-teman misalnya kalau belajar misalnya ilmu biologi itu atau ilmu fisiologi itu, misalnya di paru-paru, itu kan masuk udara, masuk ke hidung kita, seakan-akan kita merasa kita yang menghirup ya, ya seakan-akan. Lalu masuk kan ke paru. Lalu terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Adakah di situ peran dari ego kita? Pertanyaannya itu gitu. Apakah di situ ada peran dari ego kita? Ya, silakan dijawab sendiri ya. Direnungi. Pertukaran oksigen dan CO2 ini, itu ada peran ego kita nggak? Ya, saya ulangi lagi, pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh kita itu berdasarkan keinginan kita nggak? Apakah kita yang ngatur? Jawabannya tidak, bukan ego, bukan mustamir yang ngatur, bukan aku yang ngatur. Belum lagi teman-teman kalau melihat misalnya nanti kerja liver, bagaimana apa sel-sel di liver itu melakukan kerja-kerja detoksifikasi. Teman-teman belum membayangkan pankreas menghasilkan insulin, menghasilkan glukagon namanya untuk menyeimbangkan gula darah.
Semua itu tuh di luar ego kita semua. Kita itu cuma merasa saja, merasa seakan-akan kita, ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan kesadaran seperti ini di dalam zikir, ya. Coba kita praktekkan kesadaran eh, untuk melampaui ego itu di dalam zikir agar kita bisa bisa riyadhah untuk sampai di puncak zikir ini, yaitu riyadhahnya ya seperti ini. Jadi coba teman-teman, sederhana saja. Sekarang zikir la ilaha illallah ini. Afdhulu zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah. Coba teman-teman ya. La ilaha illallah. Nah, seakan-akan, seakan-akan menurut ego kita yang ngucap saya, aku yang ngucap. Tetapi sebenarnya kalau pertanyaannya itu di terus di apa ditanya terus sampai ke sejauh-jauhnya pertanyaan, maka mampukah kita mengucap la ilaha illallah jika tidak ada perintah dari otak ke lidah? Kan gerak itu semua kan perintah dari otak, entah otak yang tersadari atau yang nggak disadari ya. Itu kan perintah dari otak. Jadi saya bisa bergerak, tangan saya bisa begini, tangan saya memegang mouse, tangan saya menggerakkan kursor. Ini kan harus ada perintah dari otak. Ya betul, dari sisi itu kita merasa ini yang menggerakkan saya. Nah, mungkin itu kita ada ego yang membenarkan itu. Tetapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, apakah kita bisa mengendalikan perjalanan stimulus saraf tadi dari otak ke lidah kita? Yang la ilaha illallah. Bisa nggak mengendalikan? Kalau tidak bisa mengendalikan, berarti sebenarnya kita ini zikir atau kita yang dizikirkan oleh Allah. Ya, kita nggak bisa mengendalikan, apalagi kalau kita runut secara sederhana saja. Seandainya, seandainya jantung kita ini tidak didenyutkan oleh Allah, seandainya paru-paru kita tidak dikembang kempiskan oleh Allah, bisa tidak lidah kita ini ngucap subhanallah? Bisa tidak lidah ini mengucap alhamdulillah? Bisa tidak lidah ini mengucap astagfirullahaladzim? Jadi kita betul-betul merasakan ya. Nanti jadi riyadhah untuk merasakan waktu mengucap subhanallah. Ini kita lampaui rasa aku yang merasa ngucap itu. Ya, kita melampaui rasa aku yang merasa ngucap. Kita sadari betul, kita lampaui aku bahwa ada di dimensi yang kita tidak sadari itu yang menggerakkan lidah ini untuk berzikir. Lidah ini untuk menyebut alhamdulillah. Lidah ini untuk menyebut subhanallah. Lidah ini untuk menyebut astagfirullah. Lidah ini untuk menyebut Allahu Akbar. Lidah ini untuk menyebut la ilaha illallah. Coba sekarang teman-teman juga sedang kan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ini kan teman-teman dengerin suara. Suara ditangkap oleh telinga, dibantu oleh oleh daun telinga agar suara lebih fokus, lalu masuk ke dalam akan ditangkap oleh tulang-tulang telinga, gendang telinga untuk diubah menjadi stimulus saraf. Lalu dari situ stimulus saraf tadi ditangkap oleh namanya otak temporalis di sini ini, di atas telinga kita ini ada otak. Lalu di situ baru kita menyadari bahwa ada suara yang masuk. Kita seakan-akan dengan dengan kesombongan yang tersembunyi itu merasa mengatakan bahwa saya bisa mendengarkan Pak Mustamir bicara. Ya kan seakan-akan begitu. Nah, tetapi lalu pertanyaannya, sampaiankah, andakah, kamukah yang mengendalikan proses masuknya gelombang suara ke tulang yang ditangkap oleh tulang-tulang telinga ya?
Di telinga itu ada tulang, tapi jangan dibayangin tulang besar itu. Di situ, lalu ke gendang telinga, lalu diubah menjadi stimulus saraf, lalu masuk ke otak. Nanti masuk dulu ke talamus biasanya ya. Kalau dibahas lebih detail sekali. Tapi ya sederhananya begitulah. Jadi ada gelombang suara, lalu oleh telinga diubah menjadi stimulus saraf, lalu ditangkap oleh apa namanya korteks apa temporalis di otak kita, lalu baru kita mendengar. Nah, apakah itu yang mengendalikan jenengan? Apakah itu yang mengendalikan Anda semua? Apakah itu yang mengendalikan aku kita? Berarti ini saja itu kita itu sebenarnya bukan sedang mendengar, kita sedang dibuat mendengar oleh Allah. Maka kalau kita berzikir, ya, itu kita menyadari itu latihan, riyadhah untuk menyadari bahwa sebenarnya semua gerak-gerak kita itu yang menggerakkan bukan ego. Sebenarnya ego itu cuma ngaku-ngaku. Lagi-lagi ya, ego itu cuma ngaku-ngaku. Padahal sebenarnya yang menggerakkan bukan kita. Nah, kesadaran disitulah oleh Imam Sadzili, kesadaran zikir di level yang keempat. Zikrun tuzkaru bihi. Zikir yang kita yang berzikir menyadari bahwa kita ini objek. Kita ini yang dizikirkan. Ya, ini kan kita subjek. Kalau di level kedua dan ketiga ini kan kita merasa yang subjek itu tidak salah tapi masih sombong. Itu tidak salah tapi masih sombong. Sedangkan zikir di level ini kita sadar bahwa kita ini objek. Manusia tidak pernah jadi subjek, nggak bisa. Manusia hanya objek. Kalau orang Jawa itu sering nyebutnya manusia itu cuma wayang, cuma cuma objek. Kita sama sekali tidak bisa mengendalikan lidah kita, kita tidak bisa mengatur tubuh kita, tidak bisa mengatur aktivitas kita. Sebenarnya begitu, yang hakiki itu begitu sebenarnya. Itulah kesadaran puncak zikir yang nanti kita sebut sebagai zikir fana itu. Zikir fana yang dalam apa kalau di kuliah tasawuf itu yaitu fananya atau leburnya ego atau terlampauinya ego psikologi sehingga cahaya ilahi bisa menerangi ego spiritual atau ego rohaniah kita. Sebenarnya begitu ya, ya teman-teman ya. Itulah zikir ya menurut Imam Sadzili. Kita perlu menghayati apa level-level zikir itu, lalu kita bertanya kepada diri kita kalau zikir itu berada di level yang mana, lalu kita bisa riyadhah seperti tadi yang saya sampaikan, riyadhah untuk eh, apa dengan harapan Allah menolong kita agar kita dijadikan orang yang kita dijadikan oleh Allah, dikehendaki Allah oleh Allah untuk zikir di puncaknya zikir, yaitu zikrun tudzkarubihi yang sering bisa dikatakan sebagai zikir fana. Nanti kira-kira hal semacam itu juga apa kurang lebih sama. Nanti kita akan jelaskan di minggu depan tentang tangga zikir menurut Ibnu Athaillah. Lalu nanti di beberapa kesempatan saya akan menerangkan zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini saya kira yang paling complicated ya, yang paling kompleks ya. Ya apa zikir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu nanti akan lebih kompleks jika kita jelaskan zikir eh, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan zikir nafas yang apa dipraktekkan di tasawuf Indonesia. Ya, saya kira cukup sekian teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.